Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga guyu lur. Biasanya nggak pernah ngevlog. Ya wis, langsung aja ya lur. Sedikit berbagi informasi lur. Barangkali bisa bermanfaat bagi sakabeh. Singkat cerita, ini sudah lilitan yang ketiga ya. Kasus ini sudah dililit ulang, tapi kebakar lagi sampai kedua kali. Ini dililit sendiri ya, tak lilit dililit dewean. Lilit ya nggak pakai sarung tangan, cuman standar. Hasilnya ya seperti ini kurang lebih. Tapi yo ngapunten nggak tak video kan, nggak iso, nggak cepet iso. Ini lilitan tangan. Nah ini sudah lilitan yang ketiga. Sping telu. Saya ndak ada kepikiran ke arah kabel grounding karena memang kondisi awal niku sudah ya mungkin setiap pribadi seseorang ataupun bengkel ataupun teknisi ataupun mekanik mungkin punya berarti sudut pandang persepsi yang berbeda-beda terhadap menangani suatu permasalahan di lapangan, dan setiap motor pun mungkin beda-beda. Nah kemarin itu masuk, bisa dicek di video sebelumnya, kondisi kiprok, ini kiprok kawan asli beliau, kodenya seperti ini nih. Nah posisi di sini di tengah antara soket ini itu sambungan, jadi cuman kayak gini tok, terus dia singkat cerita gini ditekuk, terus cuman diisolasi kayak gini, diuntel-untel kayak gini, terus diisolasi. Mulai Wapik. Nah singkat cerita sambungan kiprok dengan spool, baik itu yang dari spool, dari arus AC dari stator, ataupun yang dari kuning, ini kan arus dari saking spool. Yang merah hitam, merah hijau kan output DC menuju kiprok. Merah ini positif, hijau ini negatif. Kalau kuning 3 ini tentu dari stator spool arusnya AC bolak-balik ya. Kalau hitam ini saya belum tahu. Ini bawaan motornya sampun ngeten iki. Jadi nggak saya cek. Jadi cuma sambungan. Nah, karena kondisi seperti itu, apalagi ini sistem 3 fase, dan tentunya dengan fisik motor juga seperti itu gedenya, otomatis ini kan mau ndak mau kan tak perbaiki dulu, seenggaknya kan memenuhi standarisasi pabrikan. Jadi enggak cuma di untel-untel seperti ini. Kalau seperti ini resikonya, kalau ada beban besar, ngelut beban besar, kalau ini enggak enggak kencang atau longgar, ini kan bisa menimbulkan percikan. Baik itu istilah arus AC nyambung dengan AC seperti ini, ataupun masalah grounding tadi yang ke massa.
Nah itu kalau nggak kuat, kalau pas ngelut beban kan bisa jadi muncul percikan yang itu bisa menyebabkan arus balik. Nah, nggak stabil itu bisa menimbulkan kebakaran spool atau kebakaran kawat tembaga. Nah, saya nggak ada kepikiran ke kawat grounding karena sebelumnya kabel bodi memang sudah seperti ini, jadi saya terfokus ke kabel bodi untuk dirapikan terlebih dahulu. Nah terus singkat cerita sudah jadi, ya nggak tahu kenapa nggih, dari awal masuk sudah kayak nopo, kayak abot, dilepas langsung itu abot, artinya itu abot. Nah, ternyata emang kejadian nggak dipakai lama sepulnya kebakar lagi, dan sudah 2 kali. Nah ini yang terakhir, semoga aja dengan kabel bodi sudah diperbaiki, terus groundingnya juga sudah, karena memang apa nggih, terbukti ada korosi dan hampir putus. Nanti coba tak slide-kan di foto, tak slide-kan fotonya di video terakhir, kondisi realnya seperti apa. Jadi korosi, jadi kalau korosi sudah lama kan otomatis putih, kawat tembaganya itu sudah putih, nggak kelihatan kuning begini, sudah murni sudah putih, berarti emang sudah lama. Ya bisa jadi kerusakan awal, diagnosis awal sebelum kabel kiprok tadi disambung ngoten iki, kemungkinan juga bisa dikatakan mungkin salah mengantisipasi kalau salah mendiagnosa. Nah, saya dari awal emang kalau sudah ngelihat kabel seperti itu, istilah sudah nggak standar, ya mau nggak mau diperbaiki, baru nanti ngurus yang lain. Kalau itu tetap seperti itu, ya ngapunten, kalaupun mungkin kalau boleh diperbaiki, bisa jadi ada potensi yang istilahnya nggak stabil, ataupun bisa menyebabkan terjadinya arus balik terhadap posisi saat ngelut beban. Nah dilalah itu sudah diperbaiki, sudah jadi, sudah dicoba, ini dilalah kok ya terbakar, starternya terbakar lagi. Terus ini kan sudah, harapan saya sih sebenarnya moga aja yang terakhir, dalam artian semoga aja besok sudah clear. Saya sih mau dililit sampai 10 kali lipat pun mau, karena itu sudah tanggung jawab saya sebagai istilahnya mekanik atau sebagai bengkel. Jadi mau berapa kali pun selama beliau yang punya itu setuju ataupun meng-ACC, itu ya mau-mau aja saya sebenarnya. Cuman kan semakin lama, semakin banyak itu digulung, kan waktunya jadi molor. Nah ini udah hampir setengah bulan apa nggih? Ya karena memang pertama harus nyari packing dulu, perpak packing. Sepul emang dari awal ngapunten nggak langsung saya kerjakan, karena memang nyari packing dulu. Kalau gulung ini 2 jam sebenarnya selesai, katakanlah sehari jadi. Nah yang lama kan bikin packing, nunggu dikirim kan 3 hari 4 hari, ya itu kan jadi molor. Belum ngerjain ini, motongnya manual, jadi kerjain semalam ya jadi, tinggal di copy seperti ini. Nah itu kan kebetulan saya cuman buat 2, cuman ada 2, jadi terpaksa
nanti buat satu lagi buat cadangan. Terus di sini mau sedikit membahas karena ada basic starter spoolnya ya. Nih. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Ini kondisi masih tersambung ya. Ya kalau ngeliat segini ya 3 kilo ya jadi 3 paling. Jadi enggak habis 1 kilo. Ini sudah saya putus. Tinggal nanti ini disambung. Nah, tapi enggak perlu saya videokan, enggak lama nanti. Saya hanya memberikan sedikit penjelasan terkait gimana cara penyambungnya atau metodenya. Ini kan ada kawat 3 ya. Kawat 3. Bener 3 fase maksudnya, ini ada kawat 6. Nah, ini dalam starter 3 fase itu ada 2 metode. Yakni tipe, coba tak geser kameranya ya. Ada yang tipe star dan delta. Jadi gambar kurang lebih seperti ini. Nih sama. Nah seperti ini. Tadi ini U, V, B. Sini U, sini sama aja sebenarnya. V, sini B. Nah, ada yang dia seperti ini. Ini star. Yang ini gini ku delta. Star dan delta ini punya 2 output yang berbeda. Nah ini sih kalau delta ini cara nyambungnya ujung, katakanlah ini kawat 1 ya, kawat A misalnya, kawat A. Ini tembaga B, ini C. Nah ini A, ini B, ini C. Nah ini kan ujung, misal ini ujung 1, A1. Ini ujungnya sini. A1, A2. Terus ini C1. Sini C2. Terus ini B1, sini B2. Jadi ini misal ini ujung lilitan kawat pertama. Dililit dari titik ini. Nah, nanti ujungnya itu disambung ke ujung kawat C1. C1 ini. Nah, terus kalau akhir dari C1 disambungkan ke B1. Nah, ini muter terus. Ini sambung ke B2 terhubung ke A1. C1 terhubung ke A2. Jadi ujung lilitan A1 kan A2 atau 2A, lebih gampangnya diobrolkan A2. Nah, itu akan terhubung ujung lilitan C1. Itu nanti terus dia keluar. Jadi output misalnya ini tadi O. Nah, ini ujung B2 akhir B2 dengan ujung A1 keluar kabel kawat menuju kiprok. Ini V. Terus yang ini ujung B1 ketemu C2 itu W. Jadi ini 1, 2, ini 3. Nah, kalau setar itu ujung kawat lilitan A1, B1, C1 itu langsung digabung di sini, di center tab. Bisa digabung. Nah, tinggal ditarik ujungnya, ujung akhirnya A2, terus dia B2, di sini C2 itu langsung jadi output. Nah, langsung jadi output. Ini tadi saya tulisnya O,
sini V, sini B. Kurang lebih seperti itu. Ya ini ngapunten awut-awutan karena nggak ada apa ya bahasane lemek, nggak ada bawaane, cuman tangan tok. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini akan berbeda, outputnya akan berbeda. Yang ini low, yang ini high. Nah, bagi sing napa nggih, mungkin yang terbiasa uji ya, menguji atau pernah mencoba. Nah, kalau saya sudah pernah di motor sendiri ya. Yang awalnya lilitan start, terus diubah lilitan delta, hasilnya sama aja. Tetap bisa digunakan. Cuman saya dalam tanda kutip ya enggak ngecek voltasenya. Voltase yang keluar dari stator spool. Misal katakanlah low, ini di RPM 3000 misalnya dia keluar 35 volt misal. Terus kalau yang start di RPM 3000 ketemu 45 volt misal. Kan berbeda. Itu saya enggak ngecek, tapi kalau secara output dari kalau 3 fase kan seperti ini. Ini rata-rata ya, si merah atas ini merah. Ini hitam, itu massa. Terus ini kan 3. Nah, 3 ini yang dari spool. Ini ke aki, ini ke massa. 3 ini statornya ya tetap satu, cuman dia ada lilitan yang delta, ada yang setar. Saya sebenarnya baru mau ke depannya sih rencana mau buat alat manual yang bisa untuk ngetes atau menguji stator atau spool tanpa perlu di crankcase atau di motor. Jadi tak buat manual supaya bisa jadi ya tentunya pripun nggih, pembelajaran buat saya sendiri. Terus ya barangkali bisa di-share. Kurang lebih seperti itu, tapi baru rencana. Terus nah ini misal saya contohkan ya. Entah kelihatan apa enggak. Nih. Nih. Ini kan A1. Lilitan ujung A1. Ini B1. Ini C1. Nah, ini kan A1 ini berakhirnya di sini. B2 di sini, C3 di sini. Nah, kalau setar itu ini tinggal digabung. Gabung gini. Nah, ini sebagai output. Ini digabung, dikelupas terus digabung seperti ini jadi satu ujungnya. Nah, ini menuju ke kiprok. Langsung satu kawat. Nah, kalau delta itu gini. Ini tadi A1 ketemu dengan C1. A2 ketemu dengan A2 tadi ini. A2 ketemu dengan C1. Sini. Nih. Terus ini tadi 1, 2, 3 C1 C1 ketemu dengan A2. Oh tadi ini udah, ini berarti ABC. Oh ini C2 ketemu dengan B1.
kok jadi bulet lur. Piye? Dibuka dulu. Wis. Diulangi. A1 ketemu iki A2, kok A2. A1 B1 C1. Ini A1 A2 B2 C3. Nah, ini A1 itu ketemu dengan C2. C2, ujung lilitan C2. Terus tadi B1 ketemu dengan ini A1. Ini C1 ketemu dengan B2. Kurang lebih seperti ini. Entah videonya kelihatan apa enggak. Nah, ini outputnya langsung menuju kiprok 2 ini. Nah, ini 2 ini langsung menuju kiprok lewat kabel. Nih. Nah, kalau delta itu delta itu gini digabung ujung lilitan pertama baik itu A1, C1 dan B1 itu digabung. Jadi A1, B1, C1 digabung. Nah, ini yang output, ini menuju kiprok. Nah, kurang lebih seperti itu. Teori dasarnya seperti itu. Kalau cara ngelilitin itu bisa arah. Kalau diakhiri ya kiri semua, misal gini. Ini seperti ini. Jadi seperti ini semua. Enggak bolak-balik. Ini sudah jadi, tinggal nanti dirapikan, disambung, di output. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Tadi sempat nyoba ngetes melalui voltmeter nih. Melalui voltmeter yang di dashboard motor. Ternyata voltase ternyata berbeda. Jadi voltmeter itu rata-rata tidak valid. Tadi berbedanya itu 0,5 sampai 0,7. Jadi kalau di voltmeter digitalnya itu 13,5 itu aslinya setelah diuji pakai alat ini itu 14 volt. Jadi berbeda. Jadi kalau ya ibaratnya di voltmeter 14 berarti sudah bisa tembus 14,5. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini kiproknya segini gedenya. Yang aslinya terus niki R25 perbandingan aja, ini R25. Ini yang punya bapak punya motor yang ini punya R25. Segini perbedaannya. Sama-sama sistem 3 pas. Buat substitusi itu bisa, semua itu bisa. Asal sama-sama 3 pas. Kalau lebih gede, nih, banting lur, 600.000 banting lur. Mau lebih gede, nih, kanan, jumbo. Nah, ini sudah tak tes. Ini stabil 14,5. Stabil. Nah, ini
dibawahi. Ya cuma 13,8, 13,9, jarang nyentuh 14. Tapi kalau ini bisa. Saged. Perbedaannya segini. Sama-sama 3 fase. Ekstra jumbo. Dan untuk suhu niku ternyata lebih dingin yang ini. Kalau R25 yang di mana-mana panas. Ya gampang sebenarnya kalau mau dibocorkan. R25 dikasih ini urusan panasnya hilang. Logikanya seperti itu. R25 itu Yamaha R25 itu panasnya panas dari kiprok. Emang dia fisiknya kelemahannya di faktor panas. Nah kalau yang sering bermasalah soket, sebenarnya tinggal ganti yang ini, itu insya Allah urusannya selesai. Tapi ya itu tadi, kalau kabel gosong ya lilitannya disambung sembarang, ya diperbaiki dulu. Mau ndak mau distandarkan dulu, baru penggantian spare part. Takutnya udah diganti, tapi ya permasalahan sambungan nggak sesuai ya sama aja. Kalau saya nggih ada standar SOP ataupun kebijakan nggih yang harus ditaati sesuai standar prosedur masing-masing. Mungkin nggih setiap bengkel beda-beda, setiap orang juga nggih beda-beda. Ini kurang lebih cukup segitu. Oh sebenarnya ada satu lagi. Ini ada kasus baru. Nah, ini saya dapat returan dari toko oren. Produk saya dikirim dengan produk yang seperti ini. Dikirim balik ternyata bukan milik saya. Apa perlu? Nih ada nomor resinya. Ini mau tak kirim balik sebenarnya. Masih saya cari nomornya. Barangkali nanti yang punya tak giring, bisa WA. Nanti saya ambil nomornya, saya kirim. Nggak perlu konfirmasi siapapun. Paling ke Shopee itu. Saya sudah ajukan komplain, cuman dimintai video packing. Nah sekarang kok jual beli kok yang diberatkan sellernya bukan usernya. Apa-apa harus di video. Ya tapi yo gimana pun yang namanya regulasi emang harusnya ditaati. Cuman untuk saya yo karena apa-apa dewean sendirian, jadi nggak sempet kalau making harus di video. Nih nanti sebagai wujud protes, ini tak kirim kondisi seperti ini ke agen. Saya cari informasinya, kontaknya sampai ketemu. Kalaupun nggak ketemu ya nanti yang penting ini udah ada backupan di YouTube ya. Saya sebutnya ini oknum ya, saya nggak menuduh siapapun. Ini ditukar dengan produk punya orang lain, sudah saya konfirmasi. Sebenarnya nggak perlu, tapi hanya untuk mendukung si oren supaya dia tahu bahwa ini bukan produk saya dan bukan milik saya. Kalau punya saya nanti tak ambilkan ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau punya saya seperti ini, sudah saya kirim chat sebelum saya kirim itu, sebelum saya packing itu dilalai usernya tanya barangnya seperti apa. Ya sudah saya kirim video nih, itu tak gunakan sebagai alat bukti untuk pengajuan ke si oren. Ternyata minta nomor resi dan
video packing. Nek caranya seperti itu ya saya belum siap. Kalau mau dibatalkan ya batalkan aja, enggak masalah. Kalau soal rezeki insya Allah pasti ada, tapi kalau sudah terang-terangan seperti itu, mau enggak mau kan terlihat jelas. Ya bagaimanapun saya sebagai pemilik tentu tetap akan mengusahakan, istilahnya berjuang untuk mempertahankan barangnya bahwa itu memang bukan milik saya. Dan itu masuknya ke unsur penipuan. Dan lewat si toko oren. Karena si oren ini hanya media, jadi saya tidak bermaksud apapun. Saya tidak menuduh siapapun, hanya meminta solusi atau jalan terbaik. Kalaupun tidak balik ya enggak apa-apa, tapi kan jelas, itu jelas unsur penipuan, rekodnya pun ada, dan saya sebagai penjual, sebagai seller harus istilahnya mengejar atau membenarkan hal itu, bahwa itu memang masuknya ke unsur penipuan. Karena saat diterima produk saya itu jelas masih kondisi ada plesternya, ada segel, ada fragelnya, dan itu masih utuh. Dan ketika sudah balik itu tidak ada kemasan apapun, cuman di plester 2 arah, ini horizontal vertikal gini, terus itulah saya nggak akan nyebut. Yang jelas bukan dari pengirimnya, bukan dari si oren, tapi si itulah, saya nggak akan nyebut. Tadi ada itu, sudah saya lihatkan. Ya mau ndak mau tetap saya kirim, saya usahakan kirim. Saya cari identitasnya dulu, siapa tahu ketemu nomor kontaknya. Kalau alamatnya ada, sudah saya tracking. Desanya RT berapa, kecamatan apa, sudah saya tracking. Jejaknya di Facebook ada, jejak orangnya ada, cuman kontaknya nggak dapat. Nah kalau produk punya saya seperti ini, sekalian promosi. Ini pakainya kan AWG tembakau putih ya, saya tidak pakai kabel bintik. Ini hanya sebagai perbandingan. Ini kan kabel bintik ini. Ini kabel bintik nih. Saya enggak pakai kabel bintik. Saya pakainya AWG tembakau putih. Dan dalam satu relay itu terdapat 4 atau sampai 5 ukuran kabel. Ini contoh. Merah itu AWG 16. Segini ukurannya. Terus negatif itu segini. Ini AWG 18B. Ini 16, AWG 16, ini 18B. Terus sekunnya dia tembaga murni. Produk saya insya Allah nggak ada yang niru. Nih, kalaupun ada ya syukur, ngasih rezeki orang lain. Nih, tembaga murni. Ciri-cirinya jelas. Dan fusnya di sini, fusnya itu terpisah. Nih. Terus di sini merah itu pin 30 dari aki yang di jumper dari sini sebelum fus ini, di sini itu AWG 18K, hijau AWG 18K, kuningnya ini AWG 20, hijaunya juga ada satu yang AWG 20. Kurang lebih seperti itu. Nih, ya bisa-bisanya ditukar, ya kan beda jelas. Yang ini AWG bahannya bintik, coket-coketnya seperti ini, sama yang saya kirim di chat itu seperti ini ya, jelas beda. Saya unbookingnya ada. Terus yang satu lagi, si pengirim tadi, si dari pihak ini tadi, yang di sini tadi ini, resi ini itu kok yo dilalah pas sampai di rumah
itu yang difoto rumahnya, enggak paketnya. Nah itu kan juga agak-agak lah istilahnya. Jadi ya mungkin kurang akurat ya bukti ini. Walaupun saya pun ada unbooking, tapi kalau dari si JNE itu pas datang ke rumah, dia cekrek dengan misalnya di depan rumah, terus ini pakai HP seperti ini. Nah ini kan kefoto, nah ini sayangnya nggak ada. Yang difoto itu cuma halaman tok, halaman rumah. Jadi ini nggak bisa jadi alat bukti soalnya nggak ada. Nah terus gimana nih seperti itu? Nah itu bukan masalah harga, karena ini sudah terang-terangan, rekodnya, jejaknya ada. Masa hal seperti itu ya harus dibiarkan? Ya kalau si Oren meloloskan itu ya monggo, yang nanggung kan bukan saya. Tapi yang jelas kalau barang ini saya usahakan tidak di tempat saya, karena ini akan jadi beban. Mau nggak mau tetap saya kirim balik apapun alasannya. Kalau tetap nggak nemu, paling saya bakar, nanti saya upload. Kalau ini tak tetapkan di rumah, ini jadi beban karena bukan hak saya. Ya kurang lebih seperti itu. Tinggal nanti menyelesaikan ini. Nah ini kan masih kuning tembaga baru. Nah, kemarin itu hitam gosong terus. Ini sudah dililit. Moga aja besok ini sudah selesai. Ya paling 1 atau 2 hari lagi. Kalau ngelilit gini sebenarnya 2 jam itu selesai. Nanti kan tergantung, saya kan apa sendiri nih. Jadi ngurusi online sendiri, offline juga sendiri. Jadi harap dimaklumi kalau kadang nggak kober megang HP. Tapi kalau insya Allah kalau sudah datang dan barang atau motornya di sini, insya Allah tetap saya respon dengan cepat. Biasanya saya telepon balik. Ya bagi yang sudah WA mungkin enggak ataupun belum kerespon mohon dimaklumi. Kurang lebih seperti itu. Kalau alamatnya di Google Map aja. YouTube nama channelnya apa tinggal di YouTube itu di Google Map nanti ketemu. Kalau ready sih ready, barang itu saya ready. Oh iya sekalian tak jelaskan. Ini kan starter spool itu kan ada 3 jenis. Ya ini kan 3 fase itu udah paling tertinggi. Nih coba saya pakai penggaris. Enggak maut-maut. Hanya sebagai dasar atau ilustrasi saja. Nggak usah rapi-rapi, yang penting paham, yang penting mudah dipahami. Anggap ini kiprok, ini half wave, ini full wave, ini 3 fase. Kalau half wave itu ya seperti ini. Ini yang bawah ini dari spool ya, dari spool atau stator.
Kalau full wave seperti ini, nanti tak jelaskan. Kalau 3 fase seperti ini. Nah, di sini itu biar gampang ya. Gini. Atau gini kotak lagi nggak apa-apa. Kotak, 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 kotak. Nah, yang dimaksud ketiga ini perbedaan atau persamaannya. Nih, kalau perbedaannya secara standar pabrik itu di mana-mana yang tak contohkan ini tadi ya. Nah, ini kondisi seperti ini ya, menghadap ke sini begini. Nih. Nih, menghadap ke sini ya, ada depan. Nah, ini yang ini itu positif ke aki, ini massa. Yang 3 yang bawah ini yang dari stator spool. Perbedaannya di situ. Kalau yang atas ini sama semua. Di sini yang kiri itu plus, yang kiri plus, yang kanan negatif massa. Nah, bedanya kalau half wave itu di sini itu dari spool 1, ini dari spool, tapi ini larinya ke lampu. Nah, larinya ke lampu, ini dari spool, ini juga dari spool, tapi di sini distabilkan arusnya tetap AC atau bolak-balik. Tulisannya seperti itu ya. Tadi lampunya masih AC ya untuk yang half wave. Kalau yang full wave ini begini, ini arus dari spool langsung masuk dan lampunya itu diambilkan langsung dari terminal aki ya, jadi ke terminal aki. Kalau menggunakan aki kok seperti ini, aki seperti ini ya. Nah, ini katakanlah plus, ini min. Kalau relay itu lewatnya direkomendasikan itu lewatnya langsung terminal aki, tidak lewat dari output kunci kontak. Misal ini relay 8 ini sini biasanya 30, ini 86, ini 85, 86 lagi 85. Nah, ini 30-nya ini dapat aki 87 jelas output dia ke lampu, ke beban. Terus 85, 86 ini boleh dibolak-balik sebenarnya. 85 ke massa itu boleh, rangka bodi boleh, asalkan yang di sini diperkuat aki negatifnya diperkuat ke rangka, crankcase, tambah kabel. Nah, terus yang 87, 86 ini ke output kontak. Jadi ini kan masuk ke kontak. Nah, posisi kontak on itu ada arus yang keluar. Nah, ini nyambungnya ke sini. Ini namanya kontrol positif. Nah, kalau beban di atas rata-rata wattnya enggak standar, misal 55, 60, nah itu harus direlay. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang 3 fase tadi, ini 3-3-nya langsung dari spool. 3 ini 1, 2, 3 yang bawah ini, 3 yang bawah ini langsung dari spool. Jadi ya ketika 3 ini dibandingkan, perbedaannya apa, ini dan ini ya jelas kuat arusnya kuat yang ini. Itu sudah seperti itu.
dari sononya. Ini half wave ke full wave itu bisa diakali dengan potong kawat tembaga yang di starter spoolnya. Nah, kalau ini kan 3 pas, ada nggak yang standar? Yang standar ada nggak yuk? Ini standar kan? Ini nanti 45 menit. Nah, ini kan lilitan standar. Ini masih segel. Nah, SGP punya apa FU 50 Satria F. Nah, ini kan masih half wave, standarnya itu masih half wave. Ini kalau mau di full wave bagaimana? Yo, nih ini kan ujung lilitan, ini yang lampu kuning itu di mana-mana lampu. Nah, ini yang 2 kawat ini kan dari lampu, ini kan ground. Nah, tinggal ini dipotong kawat groundnya ini, yang di sini dipotong, potong gini, tarik ke atas gini. Nah, tarik ke atas, terus kuningnya dipotong. Kabel kuningnya ini kabel kuning itu disambungkan ke sini, ke kawat tadi yang dipotong tadi. Nih, sambungan ke sini. Nah, disambungkan ke sini pakai solder. Tapi ini dikelupas dulu emailnya. Ini emailnya dikelupas dulu, terus ini disambung sini secara langsung. Tapi nanti diisolasi bakar. Nah, itu sudah jadi full wave. Terus yang 2 output ini kan 2 ini kan yang tadi 1 menuju lampu diubah jadi sistem pengisian. Nanti masuknya dia langsung ke kiprok full wave nya. Jadi enggak seperti ini konsepnya. Kalau full wave itu tidak ada lilitan ujung kawat tembaga yang nempel ke ground. Jadi yang ground ini itu dilepas atau dibuang. Kalau 3 paso dari sononya enggak ada yang nempel ground. Jadi ujung kawat langsung menuju ke kiprok. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau beli di tempat saya lewatnya si oren-oren tadi itu nanti di upgrade lilit ulang. Ini kan kawat tembaganya segini, ini masih yang kondisi standar. Nah, kalau di upgrade nanti seperti ini. Nih kan beda ini ukuran kawat tembaganya. Nah, nanti otomatis ampernya akan lebih besar dari yang tipe standar pabrik. Kalau punya saya di upgrade lilit ulang tekan kawat tembaga baru. Saya merekomendasikan beban standar itu di RPM 3000 itu 5560 watt. Beban yang saya rekomendasikan segitu. Mau digunakan di atas itu ya nggih monggo. Saya 5560 itu sebagai wujud klaim garansi. Cara ngitungnya bagaimana? Lilitnya itu saya tidak menggunakan ukuran diameter kawat, tapi yang dihitung itu nilai hambatan. Saya contohkan ya. Ini multimeternya ada nggak? Kabel multinya di sini, tapi kabel tak tarikan dulu. Ini hampir sejam. Ini ada nih. Lihat dulu sambil tak carikan kabel.
ora lho. Yang digunakan itu nilai hambatan. Kalau FU ini standar FU ya. Apunten karena tangan ya cuma 2. Ini kan ujung lilitan tadi ketemu dengan akhir ujung lilitan, nah itu dicek. Nah itu kan standarnya kan 0, 1 ohm ya, 1 ohm gitu. Nah yang digunakan itu patokan nilai hambatan, bukan ukuran diameter kawat. Nah ini kan FU kan half wave bukan full wave. Nah yang saya gunakan itu nilai hambatan stator spool full wave, yaitu baik itu NMAX, Tiger ataupun King. Ya walaupun sebenarnya rata-rata nilai hambatan itu ya segitu-gitu aja sebenarnya. Yang jadi persoalan itu setiap stator ini kan berbeda-beda bentuknya. Ada yang besar, ada yang besar, ada yang kecil, lah kan beda-beda. Nah setiap stator ini punya keterbatasan dan keleluasaan masing-masing. Jadi setiap stator itu berbeda, kemampuannya akan berbeda satu sama lain. Nah, tugas saya cuman memaksimalkan setiap stator itu sesuai nilai hambatan yang telah ditetapkan standarisasi pabrikan untuk tipe full wave. Nah, hitungannya dari mana? Yang saya gunakan ya itu NMAX 2DP. Ini NMAX 2DP. Ini kondisi masih baru. Segelan ya lor ya, belum dibuka. Ini segel, belum dibuka. Nah itu nilai hambatannya berapa ya, itu yang digunakan. Misal ini saya ukurkan, ntar kameranya nah kelihatan. Ini kan NMAX 2DP. Kok kelihatan yuk. Kemarin ada yang tanya gimana multimeter review nih. Aman, sangat-sangat cocok untuk teknisi motor. Yang jadi persoalannya itu cuma satu ini, itu kadang lepas sendiri, kadang posisinya itu agak ke bawah. Jadi kalau luput itu kadang ngukurnya nggak tepat, itu aja tok. Selebih aman, fungsional, oke. Karena multifungsi, bisa untuk ini dan itu, buat mukul ya bisa. Ini tak cek nilai hambatannya. Berapa wi? Kelihatan ora? Ben ketok lur, cek. Nggak tak buka loh posisinya. Posisinya nggak tak buka. Biar kalian tahu hitungan saya, hitungan standar saya yang tak pasarkan di si toko oren-oren itu. Ini ya, ini enggak saya buka, langsung saya ukur dari terminal. Yo maklum ada plastiknya agak lunyu.
angel menelur. Nembus plastik ora ilur. Berapa? Kelihatan ya? 0,7. Tapi ini disclaimer. Saya pakai alat ini. Mungkin beda alat akan berbeda. Kelihatan ya 0,7. 0,7 itu. Aduh. Ini 0,7. 0,7 ohm. Coba tak layar gelap ya. Kita ora lho. Nih, 0,7 ya, 0,7. Nih di sini nih. Dilihat. Dideleng. 0,7. Nah, yang saya pakai untuk upgrade spool atau full wave itu pakainya nilai hambatan bukan diameter kawat. Jadi kalau ada yang nanya diameter kawat berapa Mas, saya tidak bisa jawab. Karena itu bukan standar atau patokan yang saya gunakan. Yang saya gunakan adalah nilai hambatan, standarisasi nilai hambatan. Oke, ini masih segel punya NMAX. Mana tulisannya? 2DP. Nah, ini sebagai perbandingan. Ini kan punya MU. Ini dengan Denso. Punya Supra hampir sama, fisiknya hampir sama. Nah, ini dicek nilai hambatannya berapa setelah di-upgrade. Ini tak cekkan. Kabelnya untel-untel. Kita ilur ya. Oh, senternya muruk. Kameranya tak dekatkan wae lur ya. Kita ora itu sejam lur video nih. Kayak video YouTube harusnya nggak ngene loh, kayak video YouTube 15 menit ya lur sebenarnya. Tuh. Ini spool sudah di-upgrade. Jahit ulang. Nah, kan sama 0,7. Nah, itu yang saya gunakan untuk metode upgrade ilit ulang semua stator tipe full wave. Tapi ya disclaimer, setiap stator itu punya keleluasaan dan keterbatasan masing-masing. Ada kurang, ada lebihnya, ada yang sama, ya mohon dimaklumi. Karena tujuannya itu untuk mendapatkan ampere pengisian yang lebih besar. Karena lampumu itu tujuannya untuk upgrade WT yang lebih besar, otomatis butuh ampere yang lebih besar. Oh, 0,7. Wis ya, kurang lebih seperti itu. Jadi yang di atas ini nanti di-upgrade, dilihat ulang. Yang digunakan itu bukan ukuran diameter kawat, tapi standar nilai hambatan. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah hampir 2 jam. Saya hanya berharap ini besok sudah tuntas, karena semakin lama, karena harga motornya juga dapat roda 4, jadi ya was-was sebenarnya di rumah itu. Takutnya kenapa-napa, barangnya barang mahal. Ya nek punya dewi ya nggak masalah sebenarnya.
modelnya ke kebun ya nggak apa-apa, tapi karena barangnya orang lain kan jadi punya tanggung jawab, mau nggak mau dirawat, dikit-dikit ditutup, mau takutnya kena air hujan, lecet atau kena kan repot. Oke, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih mohon maaf nanti kalau istilahnya 1 atau 2 hari lagi sudah jadi, ya insya Allah tak jadikan sudah jadi. Nanti beliau monggo ke rumah. Nanti kalau ada apa-apa, ada pertanyaan, mohon nanti diulang lagi, tidak masalah. Kalau perlu saya gambarkan secara langsung biar detail. Karena kondisi saya sudah saya sampaikan ke beliau waktu beliau sudah datang pertama kali ke sini. Harapan saya cukup itu. Semakin cepat jadi, siapapun orangnya pasti akan berharap segera urusannya segera selesai. Tidak ada yang mau menunda-nunda suatu pekerjaan, apalagi untuk mendapatkan rezeki untuk hidup di kemudian waktu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran monggo di komentar. Lokasinya di Jogja. Untuk saat ini ngirim-ngirim yang bekas sudah bisa dilayani. Kalau mau upgrade, Mas mau upgrade kirim spool, mau lilit ulang boleh, tapi ya secara offline ya. Kalau lewat Shopee ya nggak bisa, cuman pajaknya 20%. Ini sekalian tak tegaskan lagi. Misal ini KVB N51 kan punya Vario 110 atau Vario Tekno. Itu harga belinya sudah 300 sampai 350.000. Lah jasanya itu lilit ulang. Ini yang tahun kemarin ya, itu 350.000. Dengan garansi itu 1 tahun atau 10.000 km pertama. Mana yang lebih cepat itu yang digunakan. Klaimnya hanya berlaku 1 kali lilit ulang ya. Contohnya yang ini tadi, misal kebakar nggak ada setahun, digaransikan, monggo. Itu karena sudah menjadi hak untuk ibaratnya customer itu saya garansi 1 tahun atau 10.000 km. Nah kemarin untungnya saya dengan berat hati kayaknya kok nggak srek kalau langsung diambil, karena dari kondisi awal sudah tidak standar, mulai dari kabel ternyata memang kebakar. Jadi saya masih punya punya tanggung jawab secara langsung, mau dililit itu sampai 5 kali pun kalau kondisinya di tempat saya kan itu di luar garansi. Nah kalau sudah dibawa pulang, sudah dipakai ya kan repot, urusannya jadi berbeda. Kalau mungkin sudah dibawa pulang, berarti kan returnnya cuma 1 kali. Nah kalau kondisi sudah di sini, nah punten mau tak pakai, misalnya dites 5 kali gosong pun itu masih termasuk di luar garansi. Karena garansi belum dimulai, garansi baru dimulai ketika motor baru diambil, baru dibayar, kan belum dibayar, masih proses QC atau quality control. Tadi melanjutkan yang tadi. Ini katakanlah ambillah paling tinggi 350 sama 350. Harga beli 350, jasanya 350 sudah 700.000. Lah Shopee itu sekarang 20%. Hitung aja sekarang berapa. Hitungannya berarti 300 ya. 300 tambah 300 kan 700.000. 700.000 itu dikali 20%. Ketemunya ternyata 140.
Nah, 140 ditambah 700, 840.000. Sudah segitu harganya. Apakah ketika sampean calon pembeli, kan di Shopee kan ada promo itu, ada gratis ongkir dan lain-lain, seumpama harga tertera itu 840, terus di situ ada promo, ada gratis ongkir, ternyata si pembeli cuma bayar 700.000, saya itu dapatnya di bawah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Misal bayarnya 700, saya dapatnya paling cuma 650, 680, dapatnya segitu. Ya kalau dibilang mahal ya enggak sebenarnya, karena harga tembaga sekarang sudah tembus 375.000 di tempat saya biasanya kulaan. Seperti itu. Yang untung itu ya si oren itu. Ndak apa-apa, udah 50.000, 70.000 buat admin. Belum kalau statusnya pre-order, itu 30.000 sampai 40.000 sudah dipotong lagi. Ya kita dapat apa? Lobolo. Kawat tembaga aja udah 350 sekarang. Nah sekarang hitung modalnya coba. Minus itu satu kali ngelilit gini. Belinya 350. Kawat tembaganya saya belinya hitungannya kiloan, enggak hitung ons. Transaksi pertama itu pasti minus kalau saya, enggak ada untungnya. Ini aja 350. Kawatnya 350. Jasanya jadi 700. Nah kepotong itu kan cuma 600.000, jatuhnya itu minus sebenarnya. Saya kuat bertahan karena memang ya mungkin dikasih rezekinya di situ. Dan soal harga, kalau mau murah jangan online. Kalau offline yang diharap bersabar, karena memang ya apa-apa sendiri, apa-apa dikerjakan, jadi kadang WA kurang terrespon. Ya 1 kali 24 jam monggo silakan di WA lagi. Kurang lebih segitu. Ini ngobrol sudah 1 jam 10 menit. Sudah waktu lumayan lama. Nah ini pakainya HP ya. Saya enggak pakai yang ini. Kalau siang biasanya pakai yang ini. Tapi ternyata ya untuk tidak enggak outdoor itu agak kurang pas. Ini kan kamera buat, lebih tepatnya buat motoran, vlogger di luar itu cukup. Kalau ada yang berminat dijual ya enggak apa-apa. Ini ada den dikit nih di sini. Nih, kelihatan. Kalau normal sih normal. Nah kadang itu salah memperhitungkan settingan, jadi hasilnya malah nggak maksimal. Jadi lebih baik beli ipung, lebih baik beli ipun yang setara dengan harga ini. Itu kayak malah lebih prospek daripada ini. Ya kalau buat motoran, buat vlogger jalan-jalan kayak enakan ini jelas. Kalau mau dibeli ya monggo, normal. Saya tak ganti ipung nih. Kalau mulus ya wajar, ada kotor sedikit-sedikit. Belum semu kuning, masih wajar.
belum ada semu kuning banget. Aduh, pakai jatuh segala. Kurang lebih seperti ini. Kalau mulus masih mulus. Bukan pemakaian harian, jadi yo termasuk belum kuning. Ya, cuman kemarin ada den ini. Nih, den nih. Minusnya itu aja. Selebih mulus. Ya kalau penjual ya bilangnya rata-rata yang mulus. Nggak ada yang bilang pernah jelek dijual. Jenenge marketing kok lur. Ya minusnya ini tadi ya wis tak jelaskan. Kalau fungsioner normal. Wis segitu aja ya. Dari tadi segitu aja nggak kelar-kelar. Seperti itu. Pun gitu aja dah. Lama nanti tak tinggal garap yang ini. Nanti nggak terlalu lama. Jadi besok tinggal pasang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.